ini dibangun mulai tahun 1987. Jadi ini sudah berumur 30 tahun ini, Pak. Perlu Mas ketahui ya bahwa untuk wibawa masjid itu kan paling tidak dua. Iya. Yang pertama bagaimana kubahnya, Mahkotanya. ya, yang kedua menaranya. Nah ini yang target kita gitu. Kubah harus yang terbaik. 1, 2, 3. Oke, kita ketemu lagi di acaranya Prodi Komputer, yaitu podcast, yaitu Komputer Podcast. Kali ini ataupun di hari ini puasa, kita akan ditemani oleh seorang ustadz yang beliau ini sebagai takmir masjid di Baitul Ikhwan Brebes, ya Pak. Iya, harus. Kita sapa saja kita Bapak Ustadz Haji Usman Siddiq SE. Iya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. datang di prodinya komputer ini Pak Ustadz. Iya, Pak. Ini hari ini spesial edisi untuk puasa. Ya. Ya, makanya kita memanggil seorang Ustadz. Ya. Agar nantinya mahasiswa atau pemirsa ini bisa melihat ataupun mendengar kajian-kajian. Ya. Bagaimana sih mahasiswa harus bersikap ini. Karena di sini temanya juga masjid sebagai sarana tumbuh kembang generasi muda, ya Pak. Iya. Nah ini ada beberapa pertanyaan nih Pak Ustadz, jadi kita santai saja nanti. Iya. Pak Ustadz tinggal menjawab, nggak susah-susah kok nih Pak. Iya. Yang pertama, sejak kapan nih Bapak menjadi takmir masjid Pak? Sejak September 22, Pak. 2022 kemarin ya Pak, ya? Iya. Berarti sudah 3 4 tahun. tahun ya. 4 tahun ya. Kenapa Bapak mau jadi takmir Pak? Apa sih tujuannya? Kami tidak mengusulkan, Pak. Jadi tidak mendaftarkan jadi takmir, enggak. Hanya kebetulan waktu itu tahun 21 itu ketua takmirnya meninggal karena COVID itu. Oh gitu. Nah, itu terus ada pilihan ketua takmir. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin saya dianggap netral. Di tempat masjid saya itu ada 2 aliran lah yang dikatakan. Itu ada yang NU, ada yang Muhammadiyah. Nah, saya itu tergolong netral, Pak. Ya, jadi lebih baik memang seperti itu ya, masjid bukan dikuasai oleh golongan. Betul, Pak. Bang. Jadinya lebih enak, mereka yang mau datang tidak mikir itu mau masjidnya NU, itu masjidnya Muhammadiyah. Nah ini apa sih Pak yang menjadi ciri khas di masjid Baitul Ikhwan ini? Ciri khasnya apa nih? Ciri khasnya kami itu terkenal masjid nasional, Pak. Terkenal masjid nasional. Ya. Jadi kami kan ada masjid yang ditulis masjid NU atau masjid. Lah kami nasional. Kebetulan pedoman kami itu pendiri masjid kami itu punya kesepakatan waktu itu tuh ada 10 poin, yaitu yang kita jadikan pedoman. Apa aja itu Pak? Kira-kira 10 poinnya. 10 poin itu antara lain kalau sholat subuh tidak ada bunut, terus kalau Jumat tidak adzan 2 kali, dan lain sebagainya itu Pak, sampai 10. Nah itu untuk pedoman kami Pak. Itu termasuk dianggap nasional ya, nggak memihak nasional, tapi memang unsur NU-nya ada, unsur Muhammadiyahnya ya campur kayaknya. Campur, ya. Seperti kalau tarawih itu ya ada, itu kita doa bersama, puji-pujian ada. Tapi tidak ada pertentangan ya di antara ya itu kita pedomannya itu Pak. Ya kita kan tahu Pak, yang namanya aliran itu akan selalu diperjuangkan ya Pak. Mereka menganggap benar dan harus diperjuangkan, itu kita semuanya tahu. Nah dengan pedoman 10 poin itu kami bisa merangkul semuanya. Jamaahnya udah banyak Pak. Iya, misalkan kalau yang pihak yang satu bilang Pak ini harus ada puji-pujian, lah saya tunjukkan yang 10 poin itu. Kami nggak bisa lepas dari ini Pak. Ini itu, pendiri ini. Itu perlu dicontoh. Iya, ini pendiri. Pedoman itu berarti disahkan. Disahkan oleh pendirinya. Waktu itu. Ya. Nah itu perlu jadi perlu ditiru karena itu yang sangat menonjol di kami Pak. Karena memang banyak ya, inginnya ya itu tadi mengikuti aliran ini, aliran ini. Jadi biar dia nggak bentrok. Nah
berdirinya mulai kapan sih Pak Masjid Baitul ini di Brebes? Tahun 1992. Oh, sudah lama juga Jadi ya. sudah 33 tahun. 33 tahun, tapi mulai terkenal nasionalnya Mulai tahun 2002, Pak. kenapa? Itu difokuskan ke nasionalnya tadinya kenapa Pak? Tadinya? Yaitu, wah, kalau awalnya ceritanya agak rame, Pak. Jadi waktu kami kan di perumahan, Pak. Perumahan Limbaan Wetan. Nah itu kan semuanya itu kan rata-rata pegawai negeri. Nah, waktu itu awal-awal kita mulai melaksanakan sholat jamaah itu di Bedeng, Pak. Di Bedeng. Bukan di masjid, Bedeng, tahun 92 itu. Nah itu waktu itu kami dari beberapa orang itu karena kebiasaan di kampung kami kan sebagian besar perantau, Pak. Betul. Ya, jadi kami kebiasaan perantau itu di antara kami yang sebagian besar itu adzan sholat Jumat itu cuma sekali. Ya. Tapi karena itu baru, Pak, dan banyak tokoh dari istilahnya ya maaf namanya kampung ya, kampung ikut sholat di situ, kaget, Pak. Bahkan dihentikan, Pak. Kenapa kok nggak ada adzan dua? Gitu. Awal mulanya seperti itu, Pak. Awal mulanya seperti itu ya. Akhirnya kita harus bikin kesepakatan yang disepakati oleh semua jamaah. Ada 10 poin, lah itu sampai sekarang itu untuk pedoman kami. Ya betul. Kegiatan hariannya di masjid ini, karena kan ini banyak nih, ada tuh masjid-masjid yang sekarang viral ya Pak ya, masjid pemuda tuh. Nah di sini yang di kegiatan hariannya Masjid Baitul Ikhwan ini apa Pak? Kegiatan hariannya yang jelas yang sholat waktu 5 kali itu Pak, jamaah itu kita pertahankan terus, kita tingkatkan kemakmurannya terus kami punya 3 marbot, punya imam tetap. Oh imamnya tetap. Kita terus kita juga perawatannya masjid itu setiap hari kebersihan tuh dijaga betul, termasuk taman-taman itu setiap hari. Jadi, terus untuk kegiatan kajian harian, kajiannya mingguan, 1 pekan itu Pak, kami mengkhususkan akhir pekan Jumat, Sabtu dan Minggu itu untuk khusus kajian. Jadi kalau Jumat, sehabis Jumatan itu sore kami ada pengajian. Terus kalau Sabtu kami khusus tahsin. Apa itu Pak? Mempelajari Al-Quran, baca tulis dan sebagainya, termasuk kita bacaan yang sesuai tajwid. Itu hari Sabtu ya. Setiap hari Sabtu. Lah Ahadnya atau Minggu itu kita mengadakan jihadbuh. Apa itu lagi jihad? Pengajian sehabis subuh. Oh, pengajian jihadbuh. Itu juga ciri khas di masjid kami karena yang pertama ustadznya dari segala aliran. Siapa saja boleh mengisi di jihadbuh. Oh boleh, memang boleh. Kita bebaskan, kita buka, supaya kita tunjukkan pada jamaah, kepada umat bahwa memang kita tidak menganut aliran. Jadi NU mau bicara monggo, Muhammadiyah mau bicara monggo, bahkan tingkat nasional yang terkenal istilahnya apa Pak? Kalau orang sebagian mengatakan radikal itu seperti Bahtiar Nasir, terus Ustadz Andri itu pernah kita datang. Tapi apa hal itu tidak membuat jamaah itu bingung Pak? Nah, itu yang kami tekankan pada semua ustadz, silahkan bicara tapi khilafiyah harus dihindari. Itu jadi tidak akan terjadi pertentangan Pak. Misalkan kunut harus sholatnya harus pakai pepujian basmalah, itu jangan. Yang sifatnya khilafiyah, perbedaan pendapat itu jangan disinggung. Tapi kalau bicara umum, ya monggo bebas. Ya memang kalau memang dibiarkan seperti itu kan ya nantinya memang jamaahnya bingung. Iya. Itu sudah kita tekankan. Iya. Menunjukkan perdebatan itu kalau gitu. Setelah itu terus kita ajak makan bersama. Jadi suasana setiap minggu tuh terasa kebersamaannya itu sangat menonjol. Itu biasanya dari mana Pak? Nah itu Pak, kami itu dari awalnya memang susah Pak. Tapi sekarang berebut Pak. Kita berebut untuk menjadi donatur di masjid saya itu. Dari mana? Donaturnya dari jamaah sendiri. Jamaah sendiri. Ada yang dari luar nggak? Bantuan atau? Nggak ada Pak. Dari jamaah sendiri aja kita udah istilah Jawa itu turah-turah. Luwih ya.
Luar biasa Iya. sekali. Ya itu Memang program. prosesnya panjang, Pak. Iya, Prosesnya memang panjang. ya. Ya untuk bisa menjadi masjid yang banyak jamaahnya memang prosesnya ya harus Panjang ya. panjang dan harus diakui lah sama Iya. jamaahnya. Nah, untuk program yang khusus untuk anak-anak, ada nggak Anak-anak itu? setiap habis sholat maghrib itu ada ustadz kami yang imam nih, itu juga ngajar Al-Quran untuk anak-anak. Untuk anak Setiap TK, maghrib. TPQ Kalau resminya belum, Pak. resminya belum, masih. Karena ngelihat kondisi di perumahan kami itu sebagian besar sudah pensiun, yang muda-muda pada keluar kota. Oh ya, jadi untuk Sehingga anak-anaknya kurang ya, pengelolaannya situ kurang. ya. Nah ini selama Ramadan Pak, kegiatannya apa ini Pak? Kami punya 13 program Selama Ramadan. selama Ramadan, full Pak. Jadi kalau subuh selain jamaah kita ngadakan kuliah subuh. Ustadznya juga Ustadznya beda-beda. berganti-ganti. Ganti. Terus kalau setiap ahad kita ada kuliah duha. Ahad, kuliah Ya. duha. Khusus kuliah duha itu kita mendatangkan dari luar kota. Iya, iya, iya. Ya. Hmm. Terus setiap habis asar menjelang maghrib kita ada kajian juga. Kajian menjelang buka puasa. Ya. Terus kalau tarweh kita ada kultumnya juga. Ustadznya ganti-ganti semua Pak. Ustadz ganti-ganti. Baru setelah itu Tapi kan kalau rutin itu pasti sudah punya catatan jumlah ustadznya ya Pak ya? sudah kita daftar, kita hubungi. Terus saya itu di rumah punya itu Pak. Daftar ustadz tiap harinya itu saya tempelkan di pintu rumah. Oh iya. Saya monitor Pak. Betul. Nanti saya bilang sama sekretaris saya, yang hari ini siap semua, nggak ada yang izin, dapat berhalangan. Itu saya pantau terus dari rumah. Pak. Penjadwalannya bikin Bapak sendiri penjadwalan. Iya kita rapatkan. Pak. Mau dirapatkan. Kita rapatkan. Ya. Terus ada kegiatan sosial nggak Pak? Untuk seperti santunan ke anak yatim, panti asuhan. Ada Pak. Khususnya setiap puasa ini minggu ketiga itu kami mengadakan kegiatan kebudayaan sosial. Untuk tahun ini kami rencanakan kita ngasih sembako senilai A 100.000 untuk 350. Itu untuk sembako aja kita butuh dana 35 juta. Belum lagi kita akan mendatangkan anak-anak yatim di sekitar masjid, sekitar 25 orang untuk kita santuni. Oh iya. Iya. Dananya juga dari jamaah, kita bikin list. Mereka langsung ya. khairat berlomba-lomba. Nah ini kan banyak saya dengar takmir itu kadang-kadang yang dia dikumpulkan hanya uang amal terus nih Pak. Iya. Banyak-banyakan pengumuman nih saldo kas ini sekian. Itu sebenarnya gimana sih konsepnya? Apakah uang itu memang harus ditimbun atau harus disalurkan? Kami mengambil jalur pertengahan Pak. Jadi pada saat kami itu dilantik sebagai takmir, kami ngajak teman-teman mengurus. Pertama kami studi banding Anjang Sana ke Jogokaryan, masjid yang Ada studi bandingnya Pak? ada Pak. di kuliah, Awalnya saya studi banding dulu Pak. Untuk menjadi pedoman kami melangkah, masjid itu mau dibawa kemana? Kita Nah, ya itu. studi banding dulu, ke Jogokaryan dulu. Kenapa pilihannya ke Jogokaryan? Akhirnya. Jogokaryan kan masjid yang nomor 1 Pak dalam pengelolaan masjidnya senasional. Mau memang sudah ada kriterianya. Iya. Terus yang kedua kami ke Masjid Al-Falah Sragen itu yang nomor 2 tingkat nasional. Itu kan, kelebihannya apa yang di nah, yang kami dapatkan pertama untuk Masjid Jogokaryan yang dalam hal pengelolaan dana ya Pak ya. Kalau sana itu berani 0 rupiah. Ya itu. Jadi dihabiskan. Jadi saya tanya sama yang sudah meninggal kemarin itu, Pak takmirnya itu, saya tanya bagaimana kok bisa berani 0 rupiah. Ternyata dia setiap kali Jumat dia menawarkan pada jamaah, kami butuh sebulan itu habis sekian kebutuhan untuk masjid. Berani nggak jamaah menanggungnya? Kalau berani berarti satu orang berapa? Dihitung gitu Pak. Sehingga pemasukan pasti. Pemasukan pasti. Sehingga berarti dinulkan. Misalkan pemasukan 10 juta,
kebutuhan 10 juta, ya akhir bulan itu harus habis. Betul. Entah untuk apa harus habis. Itu Joko Karyan, Pak. Kalau di Al-Falah, tapi sebelum di Joko Karyan itu selain pengelolaan dana masjid yang luar biasa, juga kiat-kiat suksesnya memakmurkan masjid. Itu saya dapat ilmu di Joko Karyan itu Pak. Apa Pak? Yang untuk memakmurkan Kiatnya itu apa? saya pernah tanya, Pak Ustadz, untuk memakmurkan masjid seperti Joko Karyan yang mendapatkan ranking nomor 1 pengelolaannya, kemakmurannya, seperti apa Pak? Ini Pak Usman, 2 hal yang harus dipenuhi untuk memakmurkan masjid. Nah ini buat pemirsa biar tahu juga ataupun untuk takmir masjid lain, ini ilmu ini, saya juga baru dengar ini. Iya. Silakan Pak Ustaz. Yang satu, untuk menjadi pengurus masjid, takmir masjid harus tulus. Harus tulus, jangan ada kepentingan, apalagi komersil. Harus tulus, betul-betul menjadi pegawai Allah. Ya. Tidak berpikir materi dan sebagainya, tulus dulu. 2 yang sulit ini, Apa? harus kompak Pak. Harus Kompak, dengan semua pengurus. Ya. Saya yang beratnya di situ. Tulusnya saya nilai semuanya tulus, tapi untuk kompak susah. ya Itu punya ego masing-masing. iya, ya. punya ego dan punya tujuan dan kepentingan masing-masing. Nah, Itu yang saya sampai sekarang masih harus belajar terus, mengupayakan terus. Hati orang kan kita nggak tahu, Pak. Betul. Kan ada orang yang jangan kamu ketuanya, saya siap, kan ada yang begitu. Ya. Hati orang kan bisa seperti itu, Ya, Pak. betul. Nah. Jadi semua program yang kita laksanakan ya istilahnya kasarnya dijegal. Itu memang Ada juga beratnya terjadi. itu banyak kejadian seperti itu, termasuk di masjid saya itu saya merasakan juga kadang-kadang bisa mengarah ke situ. Ya. Nah, kalau di Al-Falah Sragen itu lebih radikal, Pak. Radikalnya begitu Pak Kusnadi itu jadi takmir masjid, sing tua-tua singgir ke Pak. Karena yang tua-tua pikirannya kadang-kadang kolot, sulit untuk menerima pembaruan. Ya, betul. Itu dia berani Pak, Ya. berani ganti yang muda-muda semua. Nah kalau saya seperti model Pak Prabowo, tak rangkul kabeh. Nah itu yang berat Pak. Berat saya. Jadi sekarang tentang pengelolaan kas sawah itu apa istilahnya? Kas ya. Masjid ya. Kas masjid berarti ada yang ditimbun, ada yang langsung habis gitu ya. Kalau tadi saya katakan di Joko Karyan berani 0 Pak. 0 rupiah ya dihabiskan karena sumber dananya pasti. Ya. Nah kalau di Al-Falah itu kebalikannya Pak. Di Al-Falah itu sumber dananya dari seluruh Nusantara, seluruh penjuru Indonesia. Oke. Jadi dana sana juga luar biasa. Sampai Makanya berapa di sana Pak? gimana Pak? Kasnya sampai berapa? Nggak terhitung Pak. Miliar. Ini langsung aja meloncat ke pemuda Pak ya. Ya. Yang mencari uang pemudanya. Oh, yang mencari. Nah, ini yang menjadi masalah di saya juga ini juga masalah pemuda. Jadi di Al-Falah tuh saya yang sana ke sana itu saya diberitahu di sini dana itu rekening masjid itu tiap hari masuk, entah dari mana saja. Caranya gimana Pak? Caranya pemuda kami itu kami berdayakan. Yang tadi saya katakan dia berani, yang tua-tua itu sudah tuturi andayani aja lah. Ini yang muda-muda yang harus bisa tampil. Jadi pemuda di sana itu Pak, itu meliput semua kegiatan. Jadi seperti kalau ada gini itu diliput, ada pengajian diliput, ada tahsin diliput, ada sholat yang sampai penuh di luar, semua diliput. Terus mereka di-share Pak, ke Twitter, ke Facebook, ke YouTube. Dengan begitu terus bawahnya dikasih narasi, silahkan memberi infak terbaik Anda. Nah, itu. Nah itu dengan begitu tiap hari masuk Pak. Ternyata setelah saya pelajari Pak, banyak orang-orang Jakarta punya uang tapi bingung menyalurkannya kemana. Iya. Itu yang mengelola untuk digitalnya siapa Pak Medsos? Nah, itu pemuda itu Pak. Pemudanya ya. Itu yang PR saya di situ. Makanya saya dengan adanya Pak Mayang berharap untuk bagaimana mengelola pemuda. Nah ini maksudnya biar kami kaitkan dengan barangkali di Limbayangan juga ada mahasiswa kita nih. Itu kekurangan kami Pak, yang belum kami tangani secara full. Iya. Paling-paling hanya mereka punya masjid Baitul Iban di Facebook, itu pun juga jarang di-share.
Nah, itu belum full kan. PR-nya Pak Mayang ini nanti dengan. Jadi saya terima kasih Tiga teknik komputer bagaimana beliaunya sudah nanti mau. Masjid di Baitul Ikhwan itu medsosnya juga jalan ini karena memang perlu sekali memang kita untuk ekspos. Nah ini Pak, satu lagi Pak, pemberdayaan ekonomi jamaah Pak, ada nggak misalnya jamaah kan kasnya banyak nih, Ya. jamaah yang memerlukan bantuan gitu Pak, apakah ada di situ program-programnya? Kami seperti tadi kami sampaikan Pak, di lingkungan masjid kami, jamaah kami itu kan para pensiunan kebanyakan. Terus kami kan hanya berada di perumahan. Masjid kami itu masjid di tengah-tengah perumahan Pak. Sehingga untuk memaksimalkan pengelolaan dana dari jamaah itu ya kami terbatas. Jadi apa yang masuk ya itu yang kami kelola. Tapi untuk semuanya hanya untuk kegiatan operasional masjid. Ada nggak Pak di lingkungan situ takmirnya masjidnya berperan dalam pembinaan rumah tangga di situ Pak? Yang maksudnya gimana Pak? Maksudnya? Ya misalnya di jamaah ini ada yang punya konflik rumah tangga, apakah ada pembinaan atau tidak di situ? Apakah khusus hanya pengajian-pengajian saja di? Ya itu di materi pengajian Pak. Di materi pengajian itu termasuk bagaimana menjadi rumah tangga sakinah mawaddah rahmah. Termasuk kami itu berpikir gini Pak. Ada satu kasus di jamaah kami itu meninggal orang tuanya, jadi suami istrinya udah meninggal. Ini rumah itu menjadi konflik anak-anak. Tapi enggak di situ anak-anaknya. Nah ini jadi PR kami ini bagaimana menyelesaikan masalah ini. Itu kami sampai ke situ Pak. Kami sudah belajar bagaimana masalah hak waris dan sebagainya. Memang itu enggak mudah. Kalau udah bicara warisan itu memang perlu kehati-hatian itu. Dan tidak semudah itu permasalahannya. Setelah saya pelajari juga memang ruwet itu Pak. Memang betul-betul. Nah ini Pak, tadi kalau yang di Klaten kan banyak kan pemuda ya. Iya. Nah di Baitul Ikhwan sudah campur dengan pemuda atau belum? Sudah Pak. Takmirnya? Kami punya pemuda, ini sudah kami bentuk kepengurusan pemuda masjid. Ada organisasi Pak. Ya, pertama kami bentuk dulu. Tapi seperti yang tadi kami sampaikan, nggak semudah itu menggerakkan pemuda untuk peduli terhadap masjid. Jadi mereka juga kita fasilitasi, walaupun belum maksimal. Kalau kami belajar di Jogokaryan itu memang kebutuhan pemuda itu apa tuh dipenuhi. Kami sudah berusaha seperti itu, tapi ya karena keterbatasan dana itu. Yang pertama untuk kantornya sekretariat kami sediakan. Silakan dipakai. Terus bangunan masjid itu kami bikin bangunan-bangunan yang di sekitarnya itu kami bikin supaya pemuda itu mau ngobrol di situ. Nah itu yang membuat betah itu ya, bagaimana? Itu yang kami belum maksimal Pak. Kami belum maksimal kami. Nah, kita jarang kita lihat pemuda itu betah di masjid nih. Kami udah bilang kami bikinkan apa itu yang di atasnya ditutup pakai baja ringan itu loh Pak. Itu sudah kami upayakan. Pemudanya dikumpulkan. Silahkan dijadikan kafe ini. Kalau sore silakan sambil ngopi, sambil ngeteh, sambil jahe, silakan sambil itu masjid yang viral itu kan masjid pemuda ya di Bandung Surabaya itu ya Pak. Surabaya Bandung itu ada, itu semua dikelola oleh pemuda. Itu kalau habis sholat itu diajak ke samping untuk ngopi bareng. Nah itu kami sudah Pak. Oh sudah. Sudah kami sediakan tapi ya belum maksimal. Apa kendalanya itu Pak? Ya itu Pak, kembali pada kita harus telaten sabar agar pemuda itu sering-seringlah ke masjid itu ya. Mereka masih kadang-kadang masih dengan dunianya sendiri masih asik. Betul, nah itu lah. Kadang-kadang kita juga miris ya dengan pemuda sekarang yang jarang sekali mau. Ya itu. Ya. Masjid ya hanya paling bisa dihitung maghrib isya kadang-kadang kan cuma seperti itu. Betul Pak, sama Pak. Di tempat saya juga begitu. Karena memang di rumahnya itu yang lain-lain mereka lebih banyak kegiatan di luar. Ini PR buat kita semua memang. Bagaimana
kita bisa memakmurkan masjid itu loh. Betul Pak. Saya itu juga bilang sama pengurus yang lain, Hmm. Pak, ada pengurus yang bilang ini, Pak Usman, masjid kita udah makmur ya. Nanti dulu saya bilang, makmur sekarang 10 tahun yang akan datang, kalau kita udah pada meninggal semua, apa bisa seperti ini? Nah itu lagi. Itu Kategori makmur itu seperti apa Pak? Mungkin bisa disebutkan hadisnya marilah kita memakmurkan masjid itu yang bagaimana Pak? iya jamaahnya itu banyak Pak, itu syarat Jamaah utamanya banyak. ya. Terus juga kondisinya serta lingkungannya serta pelaksanaan ibadahnya itu juga istilah orang Jawanya itu nyaman gitu loh Pak. Hmm. Sebetulnya idealnya makmur, makanya kami punya visi Pak. Jadi begitu kami Hmm. dikukuhkan sebagai ketua, saya bilang sama teman-teman, ini masjid mau dibawa kemana? Kalau saya punya visi, kalau disetujui, visi saya itu kalau mau disetujui untuk visi takmir, yaitu berusaha terus meningkatkan masjid di dalam bingkai kerukunan. Itu visi kami Pak, di takmir kami Pak. Oh ternyata ada Jadi- juga visi misinya ya. Ya ada Pak. Iya tetap Ya biar kita tahu kita mau dibawa kemana. Betul. Kalau programnya kami ada 22 program Pak. Nanti Wih. waktunya yang bertanggung jawab siapa. Luar biasa sekali. Itu kami begitu jadi ketua, saya bikin 22 program. Hmm. Ini kami centang terus tahun berapa kami harus bikin menara, tahun berapa kami harus bikin tupoksi marbot dan sebagainya. Itu terus ada semua dibuat ada itu kita karena kemarin sebelum itu apa studi banding yang ke Jawa iya, Barat kami hasil dari studi banding itu kami bikin seperti itu. yang disepakati oleh pengurus itu ya Pak ya. Betul Pak. Jadi Luar biasa sekali. divisinya itu kan artinya gini Pak. Yang namanya kemakmuran yang tadi Bapak tanyakan, makmur yang ideal itu seperti yang dikatakan para ulama kita. Jadikan sholat subuhmu itu jamaahmu sama dengan sholat Jumat. Itu baru makmur yang benar-benar makmur. Nah, itu caranya. Lah itu. Itu yang di mana-mana ya, Makanya beberapa- kami visinya berusaha terus. Karena untuk mencapai ke situ itu kan luar biasa panjangnya. tantangan memang. Sholat Jumat sama dengan sholat subuh berjamaah. Nah, kami terkesan di Al-Falah Sragen itu Pak. Hmm. Itu untuk mencapai kemakmuran yang seperti itu mereka yang sholat subuh berjamaah itu ada door prize-nya Pak. Nah itu nanti Pertama jangan- motor Pak, sekarang umroh. motor umroh Luar biasa Pak. itu nggak bertentangan Bapak dengan Nggak niat apa-apa. sholat. Niatnya supaya mau dulu ke masjid nggak apa-apa. Tergantung niat, inna amalu niat Pak. Nanti mumpung ada itu saya sholat teruslah ke sana. Kalau saya pernah tanya seperti itu juga Pak. Hmm. Apakah itu tidak istilahnya itu merusak niat? Niat tergantung yang bersangkutan. Kalau yang niatnya itu sementara itu ya nggak apa-apa. Ya memang yang bisa untuk menarik ya. Iya, minimal harus ditarik dulu senang masjid. Saya juga punya ide juga Pak ini Pak. Apa itu Pak? Saya kepengen jamaah masjid saya khususnya subuh itu semakin meningkat, caranya gimana ya? Kalau saya lihat sudah optimal kalau di pengumuman saya karena sebagian besar sudah menjadi jamaah. Hanya Gimana, Pak? sebagian kecil yang belum mau aktif. Tapi supaya bisa makmur sholat subuhnya bagaimana? Itu saya punya ide pasar murah Pak. Jadi jual misalkan 2.000 dapat seplastik untuk makan sehari itu. Kami sebenarnya punya ide itu dan sebenarnya sudah banyak yang kami siap Pak, nyumbang kami siap. Cuma kendalanya Betul. tipe muda Pak. Memang harus. Malah saya kemarin juga mencantuskan seperti itu. Bagaimana sholat subuh terus dapat sarapan. Iya. Itu mungkin banyak yang datang itu. Jadi bungkus nggak apa-apa buat sarapan Itu anak-anak. sudah mulai banyak Pak. Iya. Terutama sholat Jumat itu yang saya lihat. Kalau banyak. seperti ya ini kan yang memang sepi kan di subuh ya. Iya. Itu subuh dapat sarapan ini. Kalau saya kepenginnya itu pertama sehabis sholat kita pasar murah. Nanti pasti orang-orang kampung banyak yang ikut sholat di situ. Karena Iya. dibukanya sehabis sholat. Tapi kita kendalanya sengar penangani sopo pemudanya juga belum bisa diandalkan. Nah, Gitu. saat ini untuk pengelolaan manajemennya sudah tertata ya Pak. Iya Pak.
Sudah. tentang keuangan, berarti sudah mulai membaik lah ya. Alhamdulillah kalau untuk manajemen operasional itu sudah boleh dikatakan sudah nggak ada masalah. Yang berat itu manajemen aliran. Antara di tempat saya itu ada 2 kelompok, Pak. 2 kelompok. Yang pertama itu ya istilahnya apa, Salafi apa Muhammadiyah, yang pokoknya kita ibadah itu hanya mengacu pada contoh Rasul itu. Terus yang satu tuh bawaan dari kampung yang istilahnya orang mengatakan itu NU ortodok lah, NU yang membawa kebiasaan di kampung. Lah ini nggak bisa rukun, Pak. Ya. Bisa rukun. Saya pernah tanya sama teman tuh yang dikatakan bahkan ini yang NU yang istilahnya bawaan dari kampung itu mengatakan teman-teman yang keras itu dikatakan ini seperti Taliban, nyebutnya Taliban. Nah itu menyatukan itu Ya, kami asik. susah. Kebetulan kami punya penasihat yang handal, yang ahli komunikasi. Ini salah satu contoh gini, Pak. Kami waktu membangun masjid, kami itu mau naikkan kubah. Kami didatangi, ini teman yang satunya itu yang moderat itu, kami mengatakan moderat. Datang, Pak Usman, ini masjid mau naikkan kubah. Ini harusnya itu ada benderanya, ada tumpengnya, ada terbanganya, gitu ya, Pak. Wong di rumah aja seperti itu, apalagi ini masjid harus lebih meriah dan sebagainya. Satunya begitu dengar, nggak boleh, bid'ah itu. Itu ngelola ini asik, Pak. Mulai ini asik. Ya saya lapor sama penasihat saya, kebetulan ahli komunikasi. Gimana Pak ini? Yang satu begini, yang gampang itu Pak Usman, gampang. Gimana Pak? Yang mengusulkan supaya ada terbangan dan sebagainya dituruti. Itu aspirasi jamaah, jangan serta-merta ditolak. Karena ada yang udah tuh yang menolak itu kan hanya 1-2 orang, terus ada yang gitu, tapi dia enggak, turuti aja. Tapi itu yang keras menyatakan itu juga harus dipenuhi. Caranya gimana? Gampang. Gimana Pak? Silakan Pak Usman menentukan kapan kumpul, termasuk itu yang lagi dandan buru-burunya itu, pekerjaannya kumpulkan semua, terus kalau semua kelompok dikumpulkan semua, terus nanti saya yang mimpin doa. Terus Pak Usman tinggal pesan berkatnya. Akhirnya saya punya ide, Pak. Wah ini kalau seperti ini, beliau bertanggung jawab penuh. Tanggung jawab. Saya pesannya gudeg malah. Ya. Gudeg yang agak modern ya. Setelah selesai, Pak, itu yang minta tumpengan dan sebagainya itu mengucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih aspirasi saya diakomodir. Terima kasih. Terus yang satu, lah kalau hanya doa bersama nggak apa-apa. Nah ini Pak, seninya kita ngelola perbedaan itu. Itu saya banyak Pak, contoh-contoh seperti itu. Itu berarti penasihatnya memang luar biasa. Ahli. Dia juga bijaksana, dia tidak memihak sana sini, tapi bisa kena semua ya Pak ya. Ya dan memang dia disegani Pak. Jadi karena dia mimpin langsung, dia orang mau protes ya akan mikir-mikir. Nah ini untuk biaya operasional paling besar di masjid itu apa Pak? Paling besar kami marbot sama imam rawatib. Kalau totalnya itu sebulan 10 juta. 10 juta. Itu di marbot sama imam masjid itu 5 juta lebih. Tapi dalam pengelolaan keuangan juga tapi transparan ya setiap Jumat kita lapor. Jumat kita iya. Sudah sampai berapa miliar Pak? Kita nggak banyak Pak. Nggak banyak. Karena kalau banyak saya berpikiran untuk renov. Buat apa? Di samping kami juga setiap tahun itu kami ngasih ini Pak, tali AC kepada pesantren-pesantren yang ada di Brebes. Selama puasa ini. Kami di samping ngasih sembako, kaum duafa, kami ngasih nyantun anak yatim. Kami di masjid kami itu ngasih ke pesantren di Brebes ada 5. Ini rutin kami keliling ngasih. Iya. Wah ini luar biasa sekali nih untuk podcast hari ini nih. Kita harus banyak dapat ilmu, bisa sharing dengan Pak Ustadz Usman. Sebenarnya pasti banyak nih Pak yang harus ditanyakan, karena memang keterbatasan waktu.
Terima kasih sekali atas Ya. hadirnya Pak Haji Usman di Ya, sama-sama, kampus Pak. kami. Ya. Semoga jangan bosan. Nanti Amin. juga kita akan buat kajian-kajian lebih menarik Amin. lagi. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Kami bisa nambahi pesan Pak untuk Ya, para ini yang jamaah, akan saya bilang. untuk para mahasiswa di Pak sini, Ustadz dan pemuda di sini, Pak. monggo silakan Yang Pak Ustadz. pertama, niatkanlah ibadah kalau mau ngelola masjid. Niatkan Penting. ibadah, nggih. Baik itu masjid di kampus maupun masjid yang ada di kampung-kampung para mahasiswa, para pemuda. Niatkan ibadah dulu. Niatkan ibadah. Terus yang kedua, kalau ingin memakmurkan masjid, itu awali dengan pengorbanan memang. Ya. Tapi pengorbanan bukan semata-mata uang, Pak. Tenaganya, pikirannya, apalagi ahli komputer, itu sumbangan ke masjid, waktunya, syukur-syukur dananya. Itu yang kedua harus ada pengorbanan. Yang ketiga, jadikan masjid itu sebagai pengabdian. Yakinlah kalau pegawai Allah itu honornya, gajinya akan melebihi honornya kita sebagai pegawai. Yakinlah itu. Luar biasa sekali ini. Itu memang, ya. tiga itu saya pesan pada mahasiswa yang ada di sini. Oke, terima kasih sekali Pak Ustadz. Insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi. Terima kasih untuk hadirnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bismillah.